warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baiklah, alhamdulillah kita semua sehat dan bisa datang ke sekolah ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Meli untuk memimpin doa bersama kita. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga doa kita dijawab oleh Allah dan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah Anda semua, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran Anda ya. Tolong didengarkan absensinya ya. Baik, Bu. Ainil Mardiah, Hadir, Bu. Meli Siska Haryanti, Hadir, Bu. Lufena Mahadiza Zahra, Hadir, Bu. Suci Septian Raini. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir. Baiklah Ananda, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran dengan masuk ke materi baru kita, dan pada pagi hari ini Ibu mempunyai beberapa gambar yang mana ini nantinya akan berkaitan dengan materi kita. Jadi di sini Ibu mempunyai 4 gambar, yang mana gambar-gambar ini itu merupakan sebuah cerita. Jadi Ibu meminta kepada Ananda untuk menganalisis atau memperkirakan manakah bagian awal cerita, inti cerita, dan juga akhirnya. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baiklah, Ibu akan tempelkan dulu di dengan tulis. Setelah acak. Baiklah, dan Ibu sekarang sudah ditempelkan beberapa gambar yang telah Ibu sebutkan tadi, yang mana gambar-gambar ini merupakan sebuah alur cerita. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin Ananda untuk menyusun cerita ini biar alurnya itu tidak acak, biar alurnya jelas. Nah, jadi siapa yang bisa menyusun awal dari cerita ini, kemudian isinya, lalu yang terakhir akhirnya bagaimana? Ada yang bisa menyusun cerita ini menjadi alur yang lengkap? Silakan. Ayo, Bu. Oke, silakan Ainil maju ke depan. Silakan disusun ulang ceritanya seperti yang Ainil tahu dari awal sampai akhirnya. Oke, baik teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Kita misalkan namanya Edo. Nah, pada suatu hari Edo pergi ke perpustakaan sekolah. Nah, habis itu Edo meminjam buku. Habis itu Edo meminjam buku. Nah, setelah Edo meminjam buku, Edo membaca bukunya itu di dalam perpus. Nah, setelah itu Edo menceritakan kembali kepada temannya. Oke, kalau itu Ainil coba disusun ulang gambar-gambarnya biar untuk seperti cerita Ainil tadi. Udah, Bu. Oke, Ainil silakan duduk kembali dulu. Baiklah, tadi yang disampaikan oleh teman kita Ainil tadi ceritanya ada anak bernama Edo pergi ke perpustakaan, kemudian meminjam buku kepada pustakawannya, lalu Edo membaca buku di perpus, kemudian
Di setelah keluar kampus, Edo tadi menceritakan kembali isi buku yang dia baca kepada temannya. Nah, itu tadi adalah pendapat Aini. Apakah anak ibu semuanya berpendapat sama? Tidak sama. Tidak, ada yang tidak, Suci tidak. Nah, kalau Suci boleh maju ke depan untuk menyusun ceritanya. Kalau menurut Suci ceritanya tuh dia anggap ini namanya Edi ya. Kalau Edi ini dia pergi ke perpustakaan sekolah. Habis itu dia mencari buku yang ingin dibacanya, dia baca. Kemudian dia mencari buku kembali untuk dipinjam. Kemudian buku yang dipinjamnya dia baca dan dia ceritakan kembali kepada temannya. Nah, coba Suci susun lagi menurut alur cerita Suci ya. Oke, silakan ibu kembali Suci. Terima kasih Bapak. Iya. Nah, kalau versi Suci tadi ada anak yang bernama Edi, kemudian Edi ini pergi ke perpustakaan, langsung dia membaca di situ kan. Kemudian dia meminjam buku, dibawa pulangnya buku tadi oleh si Edi dan nanti dia ceritakan kembali ke temannya. Nah, itu alur cerita menurut Suci. Jadi ada versi-versi berbeda dari cerita-cerita tadi itu sesuai dengan perspektif kita. Jadi untuk memahami suatu alur cerita, kita harus memahami peristiwa-peristiwa yang ada terlebih dahulu dalam cerita tersebut, mulai dari awal sampai hingga akhir. Nah, hubungannya nanti dengan teman kita nanti akan belajar. Nanti kita akan membaca sebuah cerita, lalu kita akan menganalisis strukturnya, informasi penting di dalamnya, kemudian nanti juga kita akan mengambil pesan-pesan moral dalam cerita tersebut. Nah, jadi itu sedikit games ya, nanti tebak gambar ya untuk mengurutkan alur cerita untuk sebagai pembangkit semangat untuk anak. Baiklah, sekarang ibu akan lepas terlebih dahulu. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan sebuah cerita yang mungkin anak-anak ibu pernah dengar atau tonton. Pernah nonton Upin Ipin? Pernah. Sering. Ya. Nah, Pak, ada kan satu episode di Upin Ipin itu yang ada Kancil sama kura-kura. Iya, Bu. Nah, jadi ibu akan menceritakan secara singkat. Jadi ada di suatu hutan itu banyak hewan-hewan. Nah, kemudian hewan-hewan tersebut mengadakan yang namanya perlombaan lari. Nah, di situ banyak yang ikut, termasuk ada kelinci dan juga kura-kura. Karena kelinci ini kan larinya cepat ya, dan dia ini merasa sombong akan kemampuannya itu dan menganggap remeh lawannya. Sementara kura-kura yang kita tahu kan, kura-kura itu jalannya lambat, gitu kan. Nah, tetapi karena si kura-kura ini tekun kan, dan dia tuh tidak meremehkan lawannya, dan dia memang pantang menyerah gitu. Beda dengan si kelinci yang sombong tadi dan juga meremehkan orang lain. Nah, jadi si kelinci berleha-leha dia istirahat dulu, sementara kura-kura tetap melaju ke lintasan pacu lari tadi. Nah, akhirnya si kelinci yang sombong tadi kalah dan kura-kura yang dikenal lambatlah yang menang. Nah, itu adalah ceritanya. Pernah mendengar kan? Nah, menurut Ananda Ibu, pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Bu, Apa? kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Bagus, Ainil. Kemudian Suci tadi mau apa? Sama kayak Ainil, Meli? Kerja keras, Bu. Kerja keras. Nah, jadi Ananda, pada hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Teks narasi itu apa? Teks narasi adalah teks cerita, teks yang berisi peristiwa-peristiwa yang memiliki alur yang jelas dan dia akan menjadi
sebuah cerita. Jadi itu teks narasi itu teks cerita ya, sama seperti cerita yang telah ibu paparkan tadi, ibu ceritakan tadi. Nah, di dalam cerita itu nanti ada tokohnya. Kalau yang tadi tokohnya siapa? Kancil, Bu. Kancil, betul lu. Kelinci. Pura-pura, jangan lupa pura-pura. Nah, itu ya. Nah, pesannya tadi kan, apa tadi pesannya? Tidak boleh Tidak jadi boleh orang sombong. sombong. Nah, tidak boleh jadi orang Bekerja sombong, keras. bekerja keras. Tuh. Nah, nanti anak-anak ibu juga akan membaca sebuah cerita, lalu akan mencari tokohnya nanti, pesan moralnya, ringkasan ceritanya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kaitannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita tadi kan sudah ulang, kita akan belajar tentang teks narasi. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan anak-anak ibu itu mampu memahami bacaan dan teks narasi dengan baik. Kemudian menganalisis nanti informasi penting di dalamnya, strukturnya apa, pesan moralnya apa. Lalu nanti juga dapat menemukan kata-kata sulit yang belum pernah Ananda baca sebelumnya. Jadi di teks itu nanti bisa dilingkari kata-kata sulitnya dan kita bahas bersama. Lalu setelah kita menganalisis teks narasi tadi, diharapkan nanti Ananda itu dapat menulis teks cerita sendiri. Cerita mungkin dari pengalaman atau peristiwa-peristiwa karangan Ananda. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, dengan mempelajari teks narasi ini itu juga mengembangkan budaya literasi kita, karena kita harus rajin membaca karena buku adalah jendela dunia. Mengerti? Mengerti. Sangat mengerti. Oke, baiklah Ananda. Di sini Ibu sudah mempunyai reading wheel namanya. Reading wheel ini nanti akan digunakan sebagai media kita dalam membaca teks narasi seperti yang telah Ibu sampaikan tadi tujuan pembelajarannya kan. Nah, di sini di reading wheel ini nanti kita secara bergantian Ananda itu akan memutar panahnya ini, dan jika mendapat salah satu dari bagian itu, maka Ananda itu harus menyampaikan atau mempresentasikannya kepada teman-temannya, dan setelah itu nanti kita baru bahas bersama-sama. Paham? Paham, Bu. Nah, selain itu Ibu juga mempunyai beberapa jenis buku cerita, ada komik, ada novel, dan juga ada pop-up seperti ini. Jadi anak-anak ibu akan membaca buku-buku ini dengan metode SSR. Nah, sebelumnya sudah tahu atau sudah pernah mendengar metode SSR? Belum. Nah, metode SSR itu adalah metode sustained silent reading atau membaca dengan diam, membaca dalam hati. Sebelumnya anak-anak ibu pernah membaca dalam hati gimana? Pas mau ujian, Bu. Pas mau ujian. Kalau di rumah pernah? Pernah. Membaca dalam hati. Jadi kita nanti akan membaca buku-buku tadi dalam hati tanpa bersuara, bisa nanti tanpa bersuara, tanpa mengganggu temannya, bisa Nanda? Bisa, Bu. Nah, nanti silahkan dibaca buku itu dengan seksama dalam hati. Nanti Ibu beri waktu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit untuk Ananda membaca buku-buku tadi. Nah, lalu nanti sesuai dengan yang telah Ibu jelaskan tadi, nanti tolong dicari tokoh favorit Ananda siapa di situ. Kemudian ada bagian menarik, bagian yang paling Ananda suka dari cerita itu apa. Kata-kata sulitnya nanti tolong dilingkari pakai pena ya. Nanti Ibu tanya semua kata-kata sulit, nanti kita bahas. Lalu informasi pentingnya, dan jangan lupa itu prediksi lanjutan teks. Kan kita membaca itu tidak sampai habis, cuma 10 sampai 15 menit. Nanti kita akan memprediksi, ini akan memperkirakan lanjutan dari cerita itu apa. Tadi kan terpotong, kita akan memprediksi lanjutan ceritanya apa. Kemudian jika ada pesan moralnya, pesan moral dari cerita itu apa tadi? Seperti yang kita lakukan ke cerita Kelinci Kura-Kura tadi ya. Nah, kemudian ada
ringkasan cerita. Nah, karena kita nanti membaca bukunya beda-beda, dan supaya teman-teman kita tahu juga kita apa yang kita baca, nanti sampaikan ringkasan cerita kita ke teman-teman. Dapat dipahami? Paham Bu. Nah, yang terakhir kalau ada pertanyaan tentang teks cerita juga bisa disampaikan ke ibu atau ke teman-teman, nanti kita bahas. Baiklah, langsung saja. Di sini boleh Ananda memilih buku-buku yang Ananda ingin baca. Secara tertib ya Ananda, mulai dari Suci dulu sampai Ainil, dan Meli maju semuanya pilih buku-buku yang Ananda sukai. Baiklah, karena Ananda itu sudah memilih buku-buku yang Ananda minati dan Anda sukai, silakan dibaca. Ibu akan memberi waktu 10-15 menit untuk membaca buku-buku tersebut, dan jangan lupa dilingkari kata-kata sulitnya ya. Mengerti? Baiklah, kita akan membaca dalam hati, dimulai. Baik, Ananda semua, waktu membaca diamnya atau membaca dalam hatinya telah habis. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Anda semua ini. Tadi Ibu sudah bilang kalau dicari kata-kata sulit, kata-kata yang belum pernah didengar, kata-kata yang Ananda tidak pahami maknanya. Benar kan? Benar Bu. Nah, dari buku yang telah Ananda baca tadi, ada nggak yang menemukan kata-kata sulit? Tolong disampaikan. Siapa? Oke. Ainil dulu. Apa Ainil? Itu kepik Bu. Kepik. Sensitif, Sensitif. sama profesional. Oke. Apa lagi? Elektronik Bu. Elektronik. Ada lagi Suci? Pahlawan. OSIS Bu. OSIS. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan terkait kata-kata sulit yang belum Ananda pahami, mungkin belum juga pernah didengar. Kita mulai dari Ainil dulu ya. Ainil, sensitif itu adalah dimana seseorang itu peka terhadap sesuatu, dan dia merasakan atau menanggapi sesuatu itu terlalu berlebihan. Misalnya nanti orang sensitif itu ketika menstruasi, kalau perempuan kan, nah itu nanti dia akan mudah cemas, mudah marah, nah gitu. Menstruasi itu nanti kita perempuan ini itu akan mengalami menstruasi. Nanti kita bahas di pelajaran lain ya, pelajaran IPA nanti kita bahas ya, Nanda. Jadi sensitif itu mudah merasakan sesuatu. Kemudian tadi kepik ya. Kepik itu sejenis kumbang, jadi hewan. Nah, kumbangnya tuh pernah Anda melihat kumbang yang berwarna merah dan bintik-bintik hitam? Oh, ada. Di film juga ada kan? Nah, itu kepik ya namanya. Nah, kemudian tadi profesional. Profesional itu adalah seperti ibu ini. Ibu pergi mengajar, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Nah, itu profesional. Ibu melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan keahlian ibu. Mengerti ya ini tadi kata-katanya? Ibu yang lainnya juga sudah menambah kosakata baru kan tadi? Nah, kemudian dari Meli tadi elektronik. Nah, elektronik. Meli di rumah ada kipas, Ada Bu. televisi, Ada. lampu. Banyak Bu. Nah, kalau semua itu tuh pasti menggunakan listrik. Jadi elektronik itu adalah alat yang bekerja atau bisa menyala, tapi bisa digunakan karena adanya listrik tadi, lampu, TV, apalagi tadi radio, kulkas. Nah, semua itu adalah elektronik. Oke, dapat dipahami semuanya? Paham Bu. Kemudian dari Suci tadi pahlawan. Pasti kan sebelum-sebelumnya di pelajaran PKN kita ya ada pahlawan ya.
Tapi Suci belum paham apa itu pahlawan mungkin ya. Nah, pahlawan itu adalah seseorang yang berjasa dan berani untuk membela kebenaran dan membela negaranya. Negara kita negara apa? Indonesia. Indonesia. Nah, siapa yang pernah mendengar Insinyur Soekarno? Soekarno-Hatta, semuanya tahu? Tahu. Kalau Imam Bonjol, Walida? Tahu. Muhammad Yamin? Tahu. Nah, itu semua tokoh-tokoh perjuangan. Nah, tokoh-tokoh tadi itu disebut pahlawan karena mereka memberikan kontribusinya untuk merebut kemerdekaan dari Belanda. Nah, itu disebut dengan pahlawan. Dapat dipahami, Suci? Oke. Nah, terakhir kata-kata sulit yang ditemukan oleh Lulu adalah OSIS. Nah, jadi memang OSIS ini belum pernah ya dengar ya? Belum pernah didengar karena Ananda Ibu ini masih SD. Mungkin nanti di SMP, di SMA itu pernah nanti mendengar OSIS dan nanti akan familiar dengan OSIS. Nah, OSIS ini merupakan sebuah organisasi siswa intrasekolah yang mana nanti OSIS gila yang ada di siswa yang akan mengurus atau memimpin kesiswaan. Nah, gitu. Oke, dapat dipahami dulu. Paham, Bu. Baiklah Ananda, karena tadi Ananda sudah mencari kata-kata sulit dan pastinya sudah baiklah Ananda, setelah Ananda tadi menemukan kata-kata sulit dari tandai dan sudah kita bahas, tadi Ananda juga telah Ibu minta untuk mencari informasi penting kan? Ya, Bu. Nah, nanti bagian itu kita akan lakukan dengan media kita reading wheel tadi. Nah, sekarang tolong membuat satukan mejanya melingkar karena kita akan memutar reading wheel ini secara berganti-gantian. Kalau gitu si Lulu sama si Meli pindah aja di bangku Aina sendiri. Oke, ini nanti semua orang, semua dari anda ini akan memutar reading wheel ini sebanyak 2 kali dan apabila panahnya berhenti di bagian tersebut maka Ananda harus membacakan atau menyampaikan sesuai dengan bacaan atau buku cerita yang telah Ananda baca tadi. Dapat pahami? Paham, Bu. Aku tidak bisa lihat. Ya, udah capek-capek dengan lo. Gimana? Pegang nggak sih? Baiklah, tadi siapa yang duluan setelah? Bu. Oke, ini duluannya. Ya, Bu. Betul. Kata sulit. Oh. Lagi kata sulit kita sudah bahas tadi ya. Udah, Bu. Tokoh favorit Aina siapa tadi? Favoritnya Kobocan, Bu. Kobocan. Ya, karena dia lucu, ceria, suka menghibur teman-temannya. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi? Oh, saya, Bu. Meli. Bismillah. Makanya Nabita tuh yang makan coklat tadi, Bu. Dia dikasih Doraemon coklat banyak kali. Mungkin cerita selanjutnya nanti Nabita sakit gigi karena makan coklat banyak-banyak. Oh, itu prediksi lanjutan Mungkin cerita ya, Bu. dari Meli tadi ya. Oke, silakan lanjutin apa lagi? Kamu peramal ya? Aku kan prediksi kan. Rupanya, oke, lanjut. Oke, Lulu silakan ringkasan cerita ya, ceritakan kepada teman-temannya. Jadi ini ceritanya tentang persahabatan 3 orang cowok, Bu. Itu mereka disatuin karena dia punya minat bakatnya sama tentang Wah. basket. Terus itu nanti muncul konflik tentang persahabatan. Jadi karena ada konflik itu yang mereka hadapi, 3 tokoh utama itu belajar tentang arti persahabatan, tanggung jawab dan perjuangannya, Bu. Oke, itu ringkasan cerita dari judulnya apa bukunya? 3 and 3. 3 and 3. Oke, itu ya teman-teman dulu. Itu cerita ringkasan cerita dari buku yang dulu baca 3 and 3. Nah, lanjut kepada Suci, silakan diputar reading wheel-nya. Oke, pertanyaan tentang teks. Nah, Suci dapatnya pop up ya. Nah, itu dikit kan isinya. Apa ada bagian yang perlu Suci tanyakan? Ada yang nggak paham gitu kan?
tentang teksnya, mungkin kenapa bisa begini alurnya, boleh. Silakan ajukan pertanyaan, nanti teman-teman dan ibu kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Dulu jangan dimainkan reading wheel itu. Jadi di teks ini dia bekerja sama, Bu. Tunggu, aku tuh tawa. Tunggu, tiga. Oke, silakan Suci. Tadi di teks ini dia bekerja sama untuk membuat pesta, Bu. Jadi kerjasama tuh sepenting itu ya, Bu. Kerjasama itu sepenting. Apakah kerjasama itu sepenting itu untuk membuat pesta tadi? Nah, menurut teman-teman Suci gimana? Apakah kerjasama itu penting? Penting banget, Bu. Untuk meringankan pekerjaan kita. Untuk karkom, Bu. Untuk kerjasama itu apa? Ibu tanya dulu, kerjasama itu apa? Kerja sama-sama. Kerja sama-sama. Bersama-sama. Bekerja dalam kelompok bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah membuat pesta. Jadi kalau kita bekerja sendiri-sendiri, misalnya nih piket kelas, yang nyapu Suci sendiri, ngepel Suci sendiri, yang lain nggak membantu, apakah cepat selesai pekerjaannya? Tidak, Bu. Nah, coba kalau dibantu sama teman-temannya cepat selesai, lebih cepat mana yang selesai? Bersama-sama. Ya, ada begitu. Maka sepenting itulah kerjasama dalam cerita apa judulnya? Pesta Pahlawan Disney Pop Up tentang Pooh ya, karakter Pooh, beruang Pooh. Nah, itu tadi. Nah, lanjut lagi kepada Ainil karena tadi kita 2 kali kita ngesupinnya. Silakan Ainil. Bagian menarik. Nah, silakan Ainil, bagian menarik. Oke, ini apa bagian menarik, bagian favorit dari Ainil tadi? Itu, Bu, kepolosan dan kelucuan dari Kobo-chan, Bu, bersama teman-temannya. Bersama teman-temannya. Jadi si Kobo ini lucu, makanya itu menarik bagi Ainil ceritanya. Iya, Bu. Oke, lanjut lagi siapa lagi? Meli. Iya, Bu. Silakan pertama. Oke, Meli dapat bagian ringkasan cerita. Tolong Meli sampaikan ringkasan cerita dari buku komik Doraemon yang Meli baca kepada teman-temannya. Ringkasan yang saya baca itu Nobita itu mengalami banyak masalah dari teman-temannya, dari lingkungan dia. Terus datang si Doraemon ini punya kantong ajaib yang bisa membantu Nobita menyelesaikan masalah-masalah dia. Udah, Bu. Dan Doraemon datang dari mana? Gak tahu aku alam kubur atau oke, itu tadi adalah ringkasan cerita Udah baik. komik Oke, itu tadi adalah ringkasan cerita dari komik Doraemon yang Meli baca. Lanjut dulu, silakan diputar. Oke, silakan dulu bagian menarik, bagian favorit dulu di cerita Three on Three itu apa? Jadi bagian menarik dari cerita ini, Bu, kan ketiga tokohnya punya konflik. Terus nanti dengan kerjasamanya mereka menjadi lebih dekat dalam persahabatannya, Bu. Oh, itu bagian menariknya dulu ya. Nah, terakhir Suci, giliran Suci yang kedua kalinya, silakan ya. Pertanyaan tentang teks udah dari ya. Oke. Lagi. Pesan moral. Oke, pesan moral itu adalah amanat ya, amanat dari cerita Deku itu yang Suci baca apa? Coba ceritakan pada teman-temannya. Kita tuh harus suka membantu teman, harus bekerja sama kalau melakukan sesuatu, Ya. harus berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu bagus ya, cerita Deku ini mengajarkan kita untuk bekerja sama, menghargai orang lain, membantu sesama. Oke. Nah, oke, karena bagian kita sudah selesai menggunakan reading wheel ini, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dengan rapi ya. Baiklah, Nanda, itu tadi adalah kegiatan kita membaca dalam hati. Kemudian kita sudah menggunakan juga reading wheel ini, lalu membahas tadi ada tokoh favorit. Apalagi tadi kita bahas? Bagian menarik, Bu. Bagian menarik. Moral. Apa lagi? Pertanyaan. Ringkasan cerita, lanjutan cerita, prediksi. Ya, kata sulit, informasi penting ya, semuanya kita sudah bahas tadi. Dimana buku-bukunya itu buku yang berbeda. Nah, jadi dengan adanya reading wheel tadi kita bisa sharing apa yang kita baca. Kita bisa sharing, kita bisa berbagi buku yang kita baca dengan teman-teman yang lain. Nah, mungkin
sampai di sini pembelajaran kita dengan metode SSR tadi atau membaca dalam hati tadi dan juga menggunakan media reading wheel. Nah sekarang mari kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Nah Ibu ingin bertanya, apa perasaan Ananda setelah melakukan setelah membaca dengan metode membaca dalam hati? Bagaimana perasaan Ananda? Senang Bu. Senang, Seru. nggak berisik, Iya. tenang. Mana lebih paham membaca dalam hati atau membaca bersama-sama? Dalam hati. Dalam hati. Jadi ketika kita membaca kita lebih fokus ya kalau membaca dalam hati. Ya, boleh langsung masuk Pak. Oke. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya. Tadi kan Ibu sudah menyediakan buku-buku yang mana berbeda-beda ya bukunya. Ada komik, ada novel, ada pop-up juga. Nah, itu apakah sesuai dengan minat Ananda? Apakah Ananda menyukai buku-bukunya? Suka, Bu. Suka. Nah, apakah Ananda nantinya menjadi lebih tertarik untuk membaca buku-buku lain di pembelajaran kita selanjutnya? Tertarik, Bu. Sekali. Oke. Nah, kemudian Ibu sudah menyediakan reading wheel ya nanti. Tadi kan kita sudah melakukan analisis juga bersama-sama tadi. Gimana perasaan Ananda menggunakan reading wheel ini? Seru. Menantang. Apakah menggembirakan pelajarannya? Menggembirakan, Bu. Apakah membantu memahami materi? Oke. Nah, jadi kita tadi kan belajar teks narasi ya, teks cerita ya. Nah, mana kita juga membaca teks cerita tersebut dengan metode SSR. Nah, tadi kan awal Ibu sudah menjelaskan apa itu teks narasi. Siapa yang bisa mengulang teks narasi itu apa? Teks narasi. Yang berisi cerita. Teks yang berisi cerita, apa lagi? Betul, apa lagi? Jadi Ibu lengkapi ya, betul. Oke, Suci, itu teks narasi itu adalah teks yang berisi cerita. Yang mana teks narasi itu adalah sebuah teks yang berisi peristiwa-peristiwa yang mana saling berkaitan satu sama lain dan disusun secara runtut sehingga tadi menghasilkan sebuah cerita. Contohnya tadi cerita kelinci dan kura-kura tadi ya. Nah, kemudian di dalam satu teks narasi itu kita bisa menemukan dari buku-buku yang kita baca itu ada informasi pentingnya, pesan moral apa tadi ya Nanda? Pesan yang ada di dalam teks. Pesan yang ada di dalam teks amanah. Nah itu. Lalu juga kita bisa prediksi lanjutan cerita dari buku yang kita baca. Nah minggu depan kita kembali akan membaca buku-buku yang lain. Nah kemudian tak kalah pentingnya Ibu ingatkan kepada Ananda, rajin-rajinlah membaca karena hanya dengan membacalah kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mengerti? Mengerti, Bu. Bisa nanti di rumah membaca di rumah buku pelajaran, buku cerita bisa? Bisa, Bu. Oke. Baik Ananda, karena kita baru pertama kali menggunakan metode SSR ini dan kita juga baru membaca tadi kan buku-buku yang ada tadi. Nah, sekarang buku-buku yang Ibu berikan tadi boleh dibawa pulang, dibaca di rumah ya. Nah, tapi Ibu ada PR buat Ananda, PR. Nah, nanti setelah sampai di rumah kita akan bahas PR itu dan nanti di minggu depan itu nanti Ananda seperti tadi temukan nanti kata sulitnya, informasi pentingnya, pesan moralnya dan segala macam sesuai yang ada di reading wheel tadi. Nah tambahannya setelah tadi membuat sesuai reading wheel tadi lebih lengkap lagi ya, berarti ceritanya itu harus dibaca sampai habis ya, tidak setengah-setengah lagi hari ini di rumah. Nah kan Ananda sudah tahu apa-apa aja tadi bagian-bagiannya. Nah Ibu ingin Ananda menuliskan sebuah cerita dari pengalaman Ananda sendiri. Ceritanya boleh pengalaman masa lalu atau cerita karangan Ananda, bebas. Minimal 1 halaman ya di buku PR, bisa? Bisa. Jadi apa tugasnya tadi di rumah? Membuat cerita. Satu halaman. Satu lagi apa dari buku yang Ibu pinjamin? Membuat seperti yang ada Seperti yang kita pelajari tadi. Ya, membuat seperti yang kita pelajari tadi. Berarti ada
tugasnya untuk minggu depan. Kalau bisa dikerjakan dengan baik ya, jangan ada yang tidak mengerjakan ya, Nanda. Ya Bu. Oke, sekarang mungkin sekian itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silakan rapikan dulu barang-barangnya. Kita akan bersiap untuk pulang. Benar Bu. Baiklah Ananda, Ibu sangat berterima kasih dan juga bangga kepada Ananda semua karena telah dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib, dengan antusias, semangat, dan Ibu berharap Ananda semua dapat membudayakan budaya literasi membaca, dapat lebih rajin lagi membaca buku. Jangan sering bermain HP, tapi perbanyaklah membaca buku, baik itu di perpustakaan, di rumah, dan di sekolah. Dapat nanti ditingkatkan literasi membacanya. Nah, Masya Allah. ya, Ibu berharap Ananda Ibu dapat menjadi murid yang rajin membaca. Nah, baiklah, sekian pembelajaran yang dapat kita lakukan pada pagi hari ini. Jika Ibu ada salah kata atau salah perbuatan, Ibu minta maaf. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan bersyukur. Nah, kepada Ketua Kelas Meli, silakan pimpin bersyukur kita. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam. Bacakan salam Kak. Ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Nanda, silakan keluar kelas secara tertib ya. Pulang ya, hati-hati, jangan pergi main, pergi dulu ke rumah. Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih. Makasih, Bu. Ya, hati-hati.